Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan gangguan akibat kekurangan yodium pada ibu hamil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Baik Ranti Nalarisma dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan apa sih hubungan GAKI pada ibu hamil. Definisi GAKI pada ibu hamil. Setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun yodium dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, namun keberadaannya sangat penting bagi tubuh. Yodium yang ada pada kelenjar tiroid dapat mensintesis hormon tiroksin, tetraioditironin atau T4, dan triioditironin atau D3. Hormon tersebut diperlukan untuk pertumbuhan normal, perkembangan fisik, dan mental manusia. Selanjutnya, apa sih hubungan kehamilan dengan GAKI? Ibu hamil merupakan kelompok yang rawan GAKI, karena selama kehamilan terjadi perubahan metabolik dan hormonal yang sangat kompleks, termasuk perubahan fungsi kelenjar tiroid. Kecukupan yodium pada ibu hamil sangat dibutuhkan, karena untuk menghindari atau agar tidak muncul anak kreatin. Penyebab GAKI pada ibu hamil. Yang pertama yaitu kekurangan yodium. Kekurangan yodium dalam jumlah banyak merupakan penyebab utama GAKI pada ibu hamil. Yang kedua, adanya faktor goitrogen. Faktor goitrogen merupakan faktor lingkungan yang bisa menyebabkan kekurangan yodium. Adanya senyawa goitrogen atau zat yang dapat menghambat pengambilan yodium oleh kelenjar gondok, sehingga kandungan yodium dalam kelenjar menjadi rendah, sehingga menyebabkan kekurangan yodium. Sumber zat ini biasanya berasal dari brokoli, bunga kol, kaliam, kubis bursel, singkong, dan kacang kedelai. Yang ketiga, adanya faktor genetik dan faktor gizi pada umumnya. Faktor risiko GAKI pada ibu hamil. Yang pertama, adanya perubahan fisiologis pada ibu hamil. Pada ibu hamil, terdapat peningkatan fungsi ginjal sebanyak 75% dan laju filtrasi glomerulus sebanyak 50%, menyebabkan tubuh kehilangan yodium lebih tinggi sehingga ibu hamil berisiko mengalami GAKI. Karena produksi hormon tiroid yang lebih tinggi daripada transfer yodium janin, wanita hamil lebih banyak membutuhkan yodium dibandingkan wanita yang tidak hamil. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak yodium sebanyak 200 mg per hari. Oleh karena itu, ibu hamil berisiko mengalami GAKI daripada wanita yang tidak hamil. Yang kedua, tingkat pendidikan dan pengetahuan. Kurangnya pendidikan pada ibu hamil berisiko mengalami GAKI 2 kali lipat lebih tinggi. Prevalensi gondok lebih tinggi pada ibu hamil yang buta huruf daripada yang melek huruf. Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan rendah biasanya bisa memilih garam dan makanan dengan kualitas yang kurang baik, serta tidak mengetahui bagaimana caranya memperlakukan garam beriodium dengan baik. Tidak mengetahui dari segi manfaat, jenis merek, dan kualitas garam beriodium. Masyarakat Indonesia masih banyak mengkonsumsi garam krosok yang tidak ada nomor registrasinya. Garam tersebut biasanya tidak direkomendasikan karena kandungan yodium kurang dari 30 ppm atau bahkan tidak ada dan kadar airnya tinggi sehingga dapat mempengaruhi kestabilan yodium karena semakin tinggi kadar air pada garam, maka semakin banyak yodium yang terlepas. Yang ketiga, usia ibu hamil. Prevalensi gondok meningkat seiring bertambahnya usia. Ibu hamil dengan usia 30-44 tahun 2 kali lipat lebih tinggi terkena GAKI dibandingkan ibu hamil yang umurnya 15 tahun sampai 29 tahun. Yang keempat, ibu hamil dengan kondisi paritas. Paritas yaitu banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang wanita, dan halnya dengan nulipara.
Nulipara yaitu seorang wanita yang tidak pernah melahirkan sama sekali. Wanita dengan paritas 1, 2, 3 atau lebih memiliki prevalensi gondok 2 kali lipat lebih tinggi daripada wanita nulipara. Yang kelima, kurangnya Fe atau zat besi. Zat besi terdapat dalam daging merah, sayuran hijau, serealia, dan seafood. Defisiensi Fe dapat mengganggu metabolisme tiroid dalam tubuh sehingga tubuh kekurangan yodium. Berikut dampak gaki pada ibu hamil dan pada janin. Yang pertama, dampak gaki pada ibu hamil. 1. Gondok. Kebutuhan yodium selama hamil mengalami peningkatan pada ibu hamil sehingga terjadi kenaikan thyroxine binding globulin (TBG) dan produksi hormon human choriogenik gonadotropin atau HCG. Selain itu, cadangan yodium pada wanita hamil juga harus dibagi dengan fetus yang pada trimester 2 kehamilan kelenjar tiroidnya sudah mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit hipotiroid dan gondok. Yang kedua, dampak gaki pada ibu hamil yaitu peningkatan risiko keguguran dan kematian. Sedangkan dampak gaki pada janin yaitu kekurangan yodium selama kehamilan menyebabkan perkembangan saraf janin terganggu sehingga kerusakan otak irreversibel yang menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan neurologis. Kekurangan yodium paling parah pada janin yaitu kretinisme. Kretinisme adalah penyakit kekurangan hormon tiroid paling parah yang terjadi pada bayi baru lahir. Cara pencegahan gaki pada ibu hamil. Pencegahan gaki pada ibu hamil bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama, konsumsi garam beriodium. Perlu digunakan dengan jenis makanan beragam, guna memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, distribusi kapsul beriodium. Ditunjukkan kepada ibu hamil yang menderita gaki di daerah pegunungan. Diberikan pada ibu hamil sebesar 200 mg. Yang ketiga, menghindari makanan zat goitrogenik, senyawa yang mengganggu struktur hormon tiroid secara langsung maupun tidak langsung. Zat ini mengandung sianida atau prekursor tiosinat yang mana dapat mempengaruhi fungsi hormon tiroid. Contohnya, kubis, ubi jalar, daun singkong, rebung, dan selada. Sedangkan untuk jangka panjangnya, yang pertama, KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Kegiatan pemberian informasi, advokasi, pendidikan, atau penyuluhan tentang ancaman gaki. Yang kedua, surveillance, kegiatan pemantauan secara berkesinambungan untuk mendeteksi dini terhadap masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga, iodisasi garam, kegiatan fortifikasi garam dengan kalium obat. Kemudian, dari mana sih sumber yodium itu berasal? Sumber yodium berasal dari siklus alam, utamanya pada laut. Saat di laut, uap air yang ada di laut akan terevakuasi ke awan, dan awan akan terkumpul menjadi titik-titik air hujan yang akan terserap oleh tanah, sehingga tanah tersebut akan mengandung yodium. Contoh sumber makanan yang banyak mengandung yodium. Pertama, seafood. Seafood merupakan sumber yodium yang baik dikarenakan berasal dari laut. Kemudian, daging, buah, dan sayur. Kandungan yodium yang tergantung pada tanah. Semakin dekat dengan laut, semakin banyak kandungan yodiumnya. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan program fortifikasi garam yodium sehingga setiap keluarga dapat mengkonsumsi sumber yodium. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.